Halo teman-teman, sekarang kita sedang berada di Cipinang Baru. Kita akan belajar sama-sama budaya Indonesia yaitu wayang. Dan sekarang kita akan ngajak teman-teman semua ke Sanggar Pak Sumarno. Gimana sih keseruannya? Yuk ikutin aja. Nah ini dia Pak Sanggar Pak Sumarno. Assalamualaikum. Teman, sekarang kita sedang berada di Cipinang Baru. Kita akan belajar sama-sama budaya Indonesia yaitu wayang. Dan sekarang kita akan ngajak teman-teman semua ke Sanggar Pak Sumarno. Gimana sih keseruannya? Yuk ikutin aja. Nah ini dia Pak Sanggar Pak Sumarno. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo teman-teman. Sekarang saya sedang berada di Sanggar Bapak Sumarno. Kita pada hari ini akan membahas sedikit tentang wayang, betul ya Pak ya? Iya. Untuk pembahasannya boleh nggak sih Pak diceritakan sedikit sejarah singkat tentang Sanggar Pak Sumarno ini? Secara singkat saya juga tadinya kan dari muda, umur sekitar 15-16 ya. Saya dari Solo, memang usaha bapak saya itu pelukis sama wayang. Bapak saya peniti wayang Keraton Solo. Kalau tiap tahun, tiap bulan Sura itu dikeluarin pusaka sama wayang. Karena itu aku tertarik belajar sama orang tua saya sekitar 4 tahun lebih lah. Karena memang turun temurun saya pengen sekali, karena wayang itu kan akhlak manusia di situ semua. Jadi sifat-sifat manusia itu di pewayangan semua. Setelah sekitar 3 tahun 4 tahun saya kepingin pengen mandiri, buka usaha sendiri. Ternyata cukup panjang juga sejarah dari panjang. Kalau mau ini singkatannya. Yang penting saya karena Pak Guruna bilang wayang ini menggambarkan akal-akal manusia. Kalau Pak Marno bisa ngelutin, insya Allah panjang. Iya Pak. Ya udah akhirnya sudah begitu aku kontrak itu rezeki saya banyak lah. 2 tahun nggak sampai aku bisa beli rumah ini. Terus ya sampai sekarang ini. Sampai sekarang ya Pak. Jadi berdiri Sanggar Pak Sumarno ini dari tahun 80 ya. Dari tahun 80. Berarti cukup lama juga ya. Lama udah. Panjang pokoknya. Well, kalau mau diruatan ikut orang udah pindah-pindah. Tapi kalau mau urutan terlalu panjang. Yang penting intinya cuma itu, ambil ringkasnya. Mendengar cerita dari Pak Sumarno sendiri tentang sejarah singkat dari tempat ini ya Pak ya. Ternyata prosesnya cukup panjang juga dan banyak banyak hal atau informasi gitu yang pasti juga Bapak lewati gitu ya. Yeah. Untuk selanjutnya nih Pak, untuk jenis-jenis wayang kita ingin tahu apakah Bapak bisa berkenan gitu memberikan informasi tentang jenis-jenis wayang. Jenis wayang itu banyak Mas, terdiri dari Ngestino, Pendawa, Wiroto, Sabrangan. Terus wayang tuh jenisnya banyak, sekitar kalau komplit ya, sekitar 225, kalau nggak komplit 175. Kenapa? Yang saya tahu nih Pak, kan wayang itu ada kayak wayang kulit, wayang orang atau itu. Wayang banyak, ada wayang kulit, wayang orang, wayang beber, wayang madyo, wayang mina, banyak kalau mau di. Wayang mina. Wayang ini orang Kristen. Jadi cukup banyak ya Pak. Banyak. Kalau wayang ini ya, bentar. Ini wayang beber, ini wayang kulit. Wayang beber itu ini kalau mau diperdalangkan, cuma dilembarkan terus diceritakan gitu kan. Tadi kan kita udah dengar tuh jenis-jenis wayang, ada wayang kulit, ada wayang orang, wayang mina, wayang madyo, wayang wagyo. Wayang kulit itu namanya wayang Purwo. Wayang Purwo. Wayang kulit wayang Purwo. Nah, untuk proses pembuatannya nih Pak,
Kira-kira memakan waktu berapa lama sih Pak sampai jadi sebuah Tergantung besar wayang? kecilnya wayang. Besar kecilnya. Kalau Bima itu ditata ya sekitar, kalau kita hatinya seneng ya, sekurang lebih 8 hari. 8 hari. Nah, natahnya aja mahat. Kalau ngecatnya nama nyungging ya. Tatah tadi 8 hari. Ngecatnya itu karena bolak-balik lama. Kalau hatinya seneng 15 hari jadi. Kalau nggak seneng bisa 3 minggu. 3 minggu. Karena mah orang seni itu kan apa ya, lagi imut ada yang tidak gitu. Nah itu seperti itu kalau bikin wayang. Kalau yang kecil ada yang kayak putren itu loh, itu dibuatnya paling 3 hari. 3 hari. Tapi untuk bahan dasarnya sendiri itu Dari kulit kerbau. dari kulit kerbau. Kulit sapi bisa, kerbau bisa. Dari membuatnya kulit kerbau gimana? Dari kulit kerbau tadi kan biasanya kan kulit kan lebar-lebar. Kita seset dulu dagingnya, darah-darahnya biar keluar, dibersihkan. Diseset kalau orang Jawa, dibersihkan dulu. Setelah itu kita cuci, terus dipentang. Dijemur, dipentang. Pentangannya itu nggak asal nggak sembarang. Pentangannya pakai kayu melanding. Kalau melanding kan segedenya segede sini ya. Iya. Bikin segi 4 gitu. Terus nanti karena udah dicuci tadi kan sama kulitnya, terus diblerekin, dilubangin gitu, ditarik sama pentengan tadi pakai tali. Setelah tali selesai nali terus dijemur dulu biar kering. Setelah dikering, dikerok. Saya ada kerokannya kayak petel, kayak pacul kecil, serok, kanan kiri ya. Itu kalau jemur itu biasanya itu paling enggak, kalau mataharinya terik ya 6 hari lah kering. 6 hari. Berarti cukup lama ya Pak proses pembuatannya dari wayang sendiri. Terus kita gambar bentuk Bima kan. Nanti dicoretin gini nih. Ini kan coretan nih. Iya. Setelah dibentuk gambar Bima, dicoret-coret, kita pahat. Pahatnya kalau pokoknya satu wayang bisa 10 hari, bisa 1 minggu tergantung imut kita. Imutnya ya Pak dari pengrajin ya. Ya, kadang-kadang kalau nggak imut bisa 12 hari. Tapi yang jelas kalau memang betul-betul kerja 10 hari lah kelar natahnya ya. Yang halus loh Mas, nggak salah-salan loh. Yo. Kalau asal-asalan seperti itu cepet. Iya Pak. Yang halus 10 hari, terus pengecatannya bisa 15 hari, bisa 20 hari. Nah, pengerjaannya cukup lama. Makanya dijualnya juga kalau saya wayangnya nggak ada yang murah. Karena kemarin tak kasih tahu bahannya dari Prada. Iya. Wayang satu ini kayak Bima ini kalau betul-betul ini tak jual. Kalau sekarang ya, kalau dulu cuma 4.500.000 satu wayang. Ya sekarang mungkin lebih karena Pradanya naik. Prada itu bahan ya Pak? Ya terbahan. Terus yang di sini kerjaan kita ya cukup enggak terlalu kasar, halus lah. Tergantung besar kecilnya. Kalau gunungan ini dikerjain mahatnya aja bisa sebulan. Iya. Terus pengecatannya sebulan lebih lah. Sebulan lebih ya. Sampai jadi gitu ya. Sampai jadi yang kayak itu loh, yang gapit itu juga. Iya. Dari gapitan itu. Nah, tuh kalau udah jadi gini, ini pengecatannya sebulan lebih. Jadi memakan waktu ya cukup lama kan? Iya betul Pak. 2 bulanan, cuman satu kalau gunungan. Makanya nggak heran kita jual kalau terlalu murah, ya pengrajinnya nggak bisa makan. Iya Pak. Jualnya saya paling murah 10 juta satu wayang. Kalau ini kan cuma 4.500.000 paronya ya. Kalau putren ini tak jualnya sekitar 500, yang kecil-kecil itu. Kalau yang kecil-kecil kayak ukuran itu ya tergantung besar kecilnya Mas. Ini wayang kita yang saya bilang wayang Prada Mas. Atau nanti gapitnya sekarang udah mahal juga. Gapitnya aku nggak bikin deh, yang bikin orang lain lagi. Peran yang signifikan dalam kehidupan modern, terutama dalam konteks budaya, pendidikan, dan hiburan. Berikut ada beberapa peran utamanya. Yang pertama itu ada pelestarian tradisi dan identitas budaya. Dan yang kedua, media edukasi dan penyebaran nilai. Yang ketiga, hiburan yang fleksibel. Yang keempat,
ada sarana ritual dan spiritual. Yang kelima, pengembangan seni dan kreativitas. Yang keenam, ada diplomasi budaya. Yang ketujuh, ada penguatan ekonomi kreatif. Cerita wayang juga mengandung banyak sekali nilai moral dan filosofi yang relevan bagi kehidupan manusia. Satu, kebaikan melawan kejahatan. Yang kedua, kesetiaan dan pengabdian. Yang ketiga, tanggung jawab dan kepemimpinan. Yang keempat, kebenaran dan kejujuran. Yang kelima, kesabaran dan ketabahan. Nah, menarik banget kan teman-teman soal proses pembuatan wayang, dan sekarang juga kita bertanya langsung kepada ahlinya, Bapak Sumarno. Nah, untuk teman-teman nih Pak, siapa tahu ada teman-teman yang ingin berkunjung atau mampir ke sini yang tertarik tentang wayang Pak. Kira-kira alamatnya di mana nih Pak, kalau boleh saya tahu? Pak Sumarno alamatnya Sanggar Wayang dan Kaligrafi Pak Sumarno, karena kaligrafi kita kembangkan. Jalan Cipinang Baru Raya, Jalan Cipinang Baru Raya, RT 006 ya, Yap. RW 02 nomor 12A. Saya di Google ada kali. ada Ya. Pak. Jadi Ya. buat teman-teman yang mau ke sini juga gampang, soalnya di Google juga ada alamatnya Pak Sumarno. Iya, betul. Cuman saya istilahnya melestarikan budaya, karena wayang itu UNESCO udah ngaku dunia itu bahwa wayang itu betul-betul mananya sangat dalam sekali. Terus kita kembangkan, nggak wayang kulit aja, wayang kita taruh supaya orang untuk hiasan dinding. Terima kasih Pak Sumarno untuk mau nih berbagi pengalaman kisah Ya, tentang sanggar ini, sampai wayang juga, tentang ininya ya Pak. Ya, supaya Anda sebagai anak muda bangsa Indonesia supaya mengembangkan budaya kita, Ya, biar cinta terhadap budaya. Indonesia. Betul. Jangan sampai budaya kita punah. Betul Pak. Kan orang dari mulai kecil menginjak remaja sampai dewasa, kalau nggak dikembangkan nanti sayang. Karena dulu. Nah, jadi begitu teman-teman semua tentang sejarah singkat proses wayang. Ternyata banyak sekali macam-macam wayang yang ada di Indonesia ini. Terus juga salah satu kebanggaan dari Indonesia ya Pak ya? Iya, dari Indonesia. Betul. Dari- Kalau kita yang melestarikan siapa lagi Iya. gitu ya? Sebenarnya orang-orang luar aja pada belajar, kalau orang Indonesia karena mungkin nggak sabar kali ya. Iya. Anak-anak muda sekarang nggak kayak dulu. Kalau bikin wayang emang kesabaran, karena tingkat keunikan itu satu-satu, jadi terlalu rumit lah gitu. Kalau nggak dari muda, kalau udah tua ya nggak bakal sabar, matanya udah kurang kalau tua.